Hai. Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan kisah lucu Abu Nawas. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa like, share dan subscribe. Let's go! Suatu ketika, Abu Nawas menerima undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Undangan tersebut bukanlah sembarang undangan biasa, melainkan undangan untuk sebuah jamuan makan malam yang diadakan oleh salah seorang tokoh terkemuka di kerajaan. Dalam undangan tersebut, Abu Nawas juga diminta untuk memberikan tausiah atau ceramah agama sebagai salah satu acara dalam jamuan makan malam tersebut. Dengan rasa hormat dan kegembiraan, Abu Nawas pun bersiap untuk menghadiri undangan tersebut. Namun, tidak ingin terlalu terburu-buru, Abu Nawas memutuskan untuk datang lebih awal. Tiba di tempat acara, ia disambut dengan ramah dan dipersilahkan untuk duduk di kursi bagian depan, sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang terhormat. Sementara Abu Nawas menunggu kedatangan para undangan lainnya, suasana pun mulai ramai dengan kehadiran mereka satu persatu. Namun, kejutan terjadi ketika para pejabat kerajaan tiba dan berusaha untuk duduk di kursi paling depan. Mereka terkejut karena kursi tersebut sudah diisi oleh Abu Nawas. Mendapati kenyataan itu, pejabat tersebut langsung memprotes kepada panitia penyelenggara makan malam dengan keras. Terdengar dari salah seorang pejabat yang merasa tidak terhormat karena harus duduk di belakang Abu Nawas. Namun, Abu Nawas dengan tenang menjawab bahwa pertanyaan seharusnya diajukan langsung kepada dirinya. Protes dari pejabat itu tidak berhenti, bahkan ia mendekati Abu Nawas dengan sikap sombongnya. Ia berbisik kepada Abu Nawas bahwa kursi tersebut seharusnya diduduki olehnya sebagai pejabat kerajaan yang terhormat. Abu Nawas yang tidak terpengaruh dengan sikap sombong pejabat tersebut mulai mengungkapkan pandangannya. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya, memancing rasa penasaran dan tegang dari para tamu undangan yang hadir. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas itu berada di depan? Protes pejabat. Pertanyaan Bapak seharusnya ditanyakan langsung kepada Abu Nawas, kata salah seorang panitia. Karena merasa posisinya disamakan dengan masyarakat yang lain, pejabat itu pun tidak terima. Ia berjalan ke depan menuju Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya yang merupakan pejabat kerajaan terhormat. Wahai Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini, karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya, tegas pejabat itu dengan congkaknya. Mendapatkan teguran sombong dan merendahkan itu, Abu Nawas mulai angkat bicara. Maka terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Cukup menghebohkan untuk semua yang hadir di acara tersebut. Saudara pejabat yang terhormat, pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap gagal, kata Abu Nawas dengan suara cukup lantang. Wah, tidak bisa begitu, saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, cetus pejabat. Semua tamu undangan yang hadir menjadi tegang. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu melumpuhkan sang pejabat yang terkenal sombong itu. Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salabim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, terang Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Apa hubungannya? Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah, ketika naik panggung, Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi, setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menduduki jabatan itu, jelas Abu Nawas. Mendapatkan perkataan demikian, pejabat itu hanya bisa diam 1000 bahasa dengan perasaan malu banget.
Kepalanya pun hanya bisa tertunduk seakan tidak tahan dengan perkataan Abu Nawas yang telah memalukan dirinya di hadapan orang banyak. Nah, kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung kembali mundur, menempat kursi belakang di mana tempat dirinya duduk semula. Perkataan Abu Nawas itu tidak hanya membuat pejabat tersebut terdiam, tetapi juga membuat para tamu undangan lainnya merenung. Mereka menyadari bahwa pentingnya kejujuran dalam kepemimpinan, serta betapa pentingnya untuk memilih pemimpin yang benar-benar peduli dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Oke guys, sekian dulu kisah Abu Nawas episode ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya.